Episode 171. Kuil Dewa Gunung yang bobrok, patung yang runtuh, dinding yang rusak, hanya garis luarnya yang tersisa, segala jenis tanaman merambat ditumbuhi, dan sutra laba-laba ada di mana-mana. Sulit untuk mengasosiasikan tempat seperti itu dengan harta dan kekayaan. Mungkin karena alasan inilah nenek moyang lama keluarga yang menyembunyikan harta karun di sini sebagai ibu kota untuk kembalinya, dan hal itu jarang menimbulkan keraguan orang. Pohon belalang yang digali harta karunnya oleh Yang Chen dan ditanam telah tumbuh menjadi pohon besar. Lebih dari 10 tahun sudah cukup untuk tumbuh subur dan hijau. Rasa frustrasi Dewa Gunung Tua pada saat kematiannya membuat orang-orang yakin bahwa dia mengatakan yang sebenarnya ketika dia mengatakan bahwa hanya ada beberapa kilogram batu roh. Dalam hal ini, Yang Chen juga yakin. Namun, mengatur formasi penguncian roh untuk beberapa kilogram batu roh sepertinya agak merepotkan. Tentu saja Yang Chen masih dapat memahami bahwa ini untuk mencegah kebocoran kekuatan spiritual. Di satu sisi untuk menjaga kualitas batu roh, di sisi lain adalah hal yang wajar untuk ditemukan. Jika bukan karena keyakinan kuat Yang Chen bahwa Dewa Gunung Tua tidak akan berbohong, jika bukan karena ketajaman Yang Chen untuk menemukan formasi pengunci roh ini, mustahil untuk memecahkan kamuflase dan menemukan kotak terkubur di bawah. Meskipun Dewa Gunung Tua sepertinya mengubur benda-benda di depan platform batu dengan santai, jika seseorang tidak mengetahuinya, mustahil menemukannya. Sebuah kotak kayu pecah, seperti kotak mahoni biasa di dunia manusia, setelah dibuka, di dalamnya terdapat kotak logam kecil, berat, tetapi juga penuh karat, dan hampir berkarat. Saat dibuka kembali, ada beberapa kilogram batu roh yang bersinar. Batu roh itu memang beberapa kilogram, tetapi nilai beberapa kilogram batu roh tingkat rendah dan beberapa kilogram batu roh kelas atas berbeda jutaan kali lipat. Di dalam kotak itu ada 9 batu roh kelas atas yang bersinar dengan kecemerlangan batu roh kelas atas. Setiap batu roh memiliki ukuran dan bentuk yang sama. Mereka ditumpuk rapi di tengah kotak logam. Itu adalah pemandangan yang menakjubkan. Apakah ini beberapa kilogram batu roh yang ditinggalkan oleh Dewa Gunung Tua yang malang? Yang Chen hampir mengumpat dengan keras. Awalnya, setelah Dewa Gunung Tua mengatakannya, dia tidak memasukkannya ke dalam hati. Itu hanya beberapa kilogram batu roh, Yang Chen tidak mempedulikannya. Jika bukan karena dia kebetulan melewati arah ini, Yang Chen tidak tahu apakah dia akan mengambil kumpulan batu roh ini. 1 jin batu roh kelas atas setara dengan 100 jin batu roh kelas atas, 1 jin batu roh kelas atas setara dengan 100 jin batu roh kelas menengah, dan 1 jin batu roh kelas menengah setara dengan 100 jin batu roh tingkat rendah. 9 jin batu roh kelas atas di dalam kotak itu setara dengan 9 juta jin batu roh kelas bawah. 9 juta kilogram batu roh tingkat rendah hampir bisa membeli sekte berukuran sedang. Apakah ini yang dimaksud oleh Dewa Gunung Tua dengan menjadi miskin dan sedih? Jika ini dianggap sebagai kemiskinan, maka semua kekayaan bersih kehidupan Yang Chen sebelumnya belum tentu berjumlah sebesar ini, lalu apa itu? Pengemis. Tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis, Yang Chen mengambil 9 batu roh kualitas terbaik dan hendak memasukkannya ke dalam cincin merit. Tiba-tiba, dia memikirkan sesuatu, mengambil kotak logam itu dan mulai merenung. Kotak itu sangat berat, jauh lebih tinggi dari berat batu roh. Sebelumnya, Yang Chen tidak memperhatikannya. Sekarang setelah dia memegangnya di tangannya, dia menemukan bahwa kotak itu tidak biasa. Di bawah karat yang terlihat jelas, ada jejak cahaya yang jelas. Setelah melihat dengan cermat, Yang Chen hampir mengangkat kepalanya dan memarahi Dewa Gunung Tua. Bahkan kotak logam berisi batu roh terbuat dari emas mendalam kristal cian. Ini adalah bahan pemurnian kelas atas yang hanya dapat ditemukan karena keberuntungan, tetapi tidak dengan mencarinya. Namun, kotak itu justru diubah menjadi kotak rusak olehnya. Jika dia tidak berhati-hati dan hanya peduli pada batu roh kelas atas itu, dia pasti akan berakhir dalam adegan membeli peti mati dan mengembalikan mutiaranya. Emas mendalam kristal cian ini dapat ditukar dengan 10 kali lipat batu roh kualitas terbaik dengan berat yang sama. Hanya puluhan kilogram emas mendalam kristal cian ini sudah cukup bagi Yang Chen untuk meningkatkan tungku roh mendalam, sarung pedang, dan semua pedang terbang setidaknya 2 tingkat pada saat yang sama. Bagaimana ini bisa disebut miskin dan sedih seumur hidup? Yang Chen benar-benar terdiam. Dari awal perasaan bahwa barang miliknya tidak bisa diberikan dengan murah kepada orang lain, hingga perubahan setelah melihat batu roh kualitas terbaik, hingga emosi yang benar-benar tidak bisa berkata-kata saat ini, Yang Chen tiba-tiba merasa bahwa dia bodoh di kehidupan sebelumnya. Menyingkirkan sekotak besar emas mendalam kristal cian, Yang Chen tiba-tiba memiliki pemikiran di dalam hatinya. Jika dia masih menyimpan kotak ini dan membiarkan beberapa orang yang mengetahui barangnya melihat kotak ini, ekspresi seperti apa yang akan mereka miliki? Apakah mereka akan memarahinya karena menyia-nyiakan sumber daya alam atau mereka ingin mencabut pedang dan membunuhnya? Itu akan menarik. Menyingkirkan kotak itu, dia hendak pergi. Yang Chen tiba-tiba menoleh ke belakang dan melihat ke bawah ke lubang besar yang digali. Kotak yang berisi batu roh itu terbuat dari emas mendalam kristal cian, lalu kotak kayu pecah apa yang berisi kotak emas mendalam kristal cian di luarnya. Apakah itu benar-benar papan kayu yang rusak? Menjangkau dan mengeluarkan kotak kayu itu, Yang Chen mulai mengamatinya dengan cermat. Kotak kayu yang rusak itu tampak seperti sepotong kayu busuk, dan dia tidak dapat melihat kejutan sedikit pun, tetapi Yang Chen tidak menyerah. Kesadaran spiritualnya yang kuat membungkus kotak kayu itu, dan sedikit demi sedikit, dia mulai menjelajah dari setiap sudut yang paling halus. Akhirnya,
Puncak kesadaran ilahi alam Jidan menyadari bahwa di sudut kotak, ada sedikit kekuatan spiritual aneh yang meluap. Yang Chen dengan tajam memahami kelainan ini dan mulai menganalisisnya dengan cermat. Ini adalah kamuflase, tapi tidak mudah dipatahkan. Kenangan besar dari kehidupan sebelumnya muncul di benak Yang Chen sedikit demi sedikit. Akhirnya, setelah hampir sehari semalam bereksperimen, Yang Chen menemukan cara untuk memecahkan kamuflase ini. Setelah hampir 2 hari, Yang Chen menggunakan kekuatan roh 5 elemen terbalik Yin Yang untuk menghilangkan kamuflase ini dari mata formasi sedikit demi sedikit, memperlihatkan tampilan sebenarnya dari kotak kayu itu. Kayu yang menghijau itu seperti kayu yang baru saja ditebang dari pohonnya. Kotak kayu itu ditumpuk dengan ranting-ranting yang ketebalannya seragam dan tidak ada yang bengkok. Tiba-tiba tercium bau yang menyengat, seolah-olah bisa tumbuh menjadi pohon yang menjulang tinggi asalkan terkubur di dalam tanah. Kayu ilahi penglai, Dewa Gunung Tua sebenarnya membuat sebuah kotak kayu dengan cabang-cabang kayu ilahi penglai. Awalnya, Yang Chen merasa sia-sia mengambil kotak emas mendalam kristal Qian. Sekarang dia menemukan bahwa dibandingkan dengan kotak penglai Divine Wood ini, kotak Qian Crystal Deep Gold hanyalah hasil karya orang kikir. Apa itu anak hilang? Ini disebut anak hilang yang sesungguhnya. Yang Chen mengambil buah yang mendalam milenium sebagai buah untuk dimakan. Dibandingkan dengan yang lain, dia hanyalah seorang pengemis dengan pakaian compang camping. Dia bisa langsung mati karena malu. Di masa depan, jika ada pegawai negeri di pengadilan surgawi yang mengatakan bahwa dia miskin dan frustrasi selama separuh hidupnya, Yang Chen tidak akan mempercayainya lagi. Sekarang Yang Chen mengerti bahwa ketika pegawai negeri di pengadilan surgawi mengatakan bahwa mereka miskin, mereka rendah hati. Jika dia ingin menganggapnya serius, dia benar-benar bodoh. Episode 172. Yang Chen, yang menderita pukulan keras, tidak memiliki kekuatan untuk mengeluh saat ini. Dia hanya bisa memasukkan kekayaan ini, yang cukup membuat Wu Xiong merasa malu, ke dalam cincin prestasi. Kemudian dia dengan santai mengubur lubang besar yang dia gali, lalu dia menentukan arahnya dan langsung menuju ke Istana Cunyang. Tidak sampai 2 hari kemudian Yang Chen benar-benar terbangun dari keterkejutannya. Tidak mungkin, meskipun Yang Chen juga merupakan dewa emas prinsip besar di kehidupan sebelumnya, dia telah melihat banyak hal tingkat tinggi, tetapi dia telah melihatnya sebelumnya, ini adalah pertama kalinya dia melihatnya. Penglai Divine Wood, asalkan setebal jari, bisa dibuat menjadi Wood Flying Sword yang super kuat. Bahkan jika tidak ada ukiran susunan, selama itu adalah pemurnian pengorbanan yang normal, itu terlahir sebagai pedang terbang bermutu tinggi. Jika metode pemurnian pengorbanannya benar, dan metode budidayanya cocok, maka bisa langsung ditingkatkan ke tingkat terbaik, bahkan tingkat raja, tingkat kaisar, hingga tingkat sein, tingkat abadi tidaklah besar masalah. Dalam kehidupan sebelumnya, tungku roh yang mendalam dihitung berdasarkan tingkatannya, yang merupakan tingkatan yang lebih tinggi daripada tingkatan abadi. Betapa berharganya kayu ilahi penglai dapat dilihat. Itu hanya penglai Divine Wood setebal jari. Sekarang kotak itu terdiri dari semua cabang kayu ilahi setebal pergelangan tangan. Karena disebut kayu ilahi, tentu saja ada alasannya. Kayu ilahi penglai adalah benda ilahi kayu alami. Sesuatu yang bisa diberi nama dengan kata, Tuhan, tidak perlu ditanyakan untuk mengetahui barang apa itu. Yang Chen sungguh aneh. Karena ada hal yang begitu bagus, mengapa Dewa Gunung yang lama tidak menggunakannya untuk mengorbankan pemurnian senjata ajaib, tetapi dia meninggalkannya di dunia fana untuk memberi manfaat bagi dirinya sendiri. Setelah memikirkannya, Yang Chen hanya bisa membuat beberapa tebakan. Entah Dewa Gunung yang lama tidak mengetahui bahwa kotak ini adalah kayu Dewa Penglai, atau dia takut akan mendapat masalah karena kekayaannya. Setelah naik, dia diidam-idamkan, jadi dia menguburnya begitu saja di sini dan membiarkannya tidak pernah bersinar. Adapun mengapa dia memberikannya kepadanya, pertama, dia mengatakan bahwa dia akan menyingkirkan beberapa orang dari pengadilan surgawi. Kedua, Dewa Gunung yang lama tidak berpikir bahwa dia akan bisa mengenali harta karun itu. Atau, dia akan membawa masalah pada orang lain. Meskipun dia mendapatkan harta berharga itu, dia juga akan hidup dalam ketakutan dan tidak memiliki akhir yang baik. Bagaimanapun, dia adalah Algojo di pengadilan surgawi. Dia juga sama dengan pria pengkhianat yang disebutkan oleh Dewa Gunung Tua. Karena itu, dia tidak merasakan beban psikologis apapun saat menjebaknya. Namun, Yang Chen menyimpulkan bahwa kemungkinan besar Dewa Gunung Tua itu sendiri tidak mengetahuinya dan memperlakukannya sebagai kotak biasa. Jika itu Yang Chen, dia akan mempertaruhkan nyawanya untuk memperbaikinya, bahkan jika dia tahu bahwa dia akan mendapat masalah karena kekayaannya. Semakin banyak kekuatan yang dia miliki, semakin banyak status yang dia miliki setelah naik. Ini adalah kesimpulan yang paling mungkin. Bagaimanapun, benda ini sekarang menjadi miliknya. Yang Chen tentu saja tidak akan menggunakan penglai Divine Wood untuk membuat sebuah kotak. Qian Crystal Deep Gold belum mampu dimurnikan. Yang Chen bisa mengabaikannya, tapi Yang Chen tidak ingin menyia-nyiakan penglai Divine Wood. Melihat tampilan kotak kayu ilahi, seharusnya ada puluhan cabang. Yang Chen dengan hati-hati membuka kotak itu. Untungnya, pohon itu hanya diikat dengan tanaman merambat yang kuat, dan cabang-cabang kayu ilahi tidak rusak sama sekali. Pemurnian, Yang Chen tidak memiliki basis budidaya seperti itu, tetapi penanaman bukanlah masalah besar. Taman obat botol murni kini menjadi pilihan terbaik. Sudah ada sejumlah besar bahan obat yang ditanam di dalamnya, dan di Immortal Valen Abyss, botol murni telah menyerap penuh kekuatan spiritual, yang tepat untuk ditanam.
Pada awal pemurnian kebun obat, atributnya adalah air murni, namun setelah ditambah tanah dan penanaman bahan obat, ia memiliki sedikit atribut tanah dan kayu. Jika Anda menghitung aula penjaga tutup botol, ditambah simulasi matahari, atribut logam dan api juga dianggap berada di tepinya, 5 elemen dikumpulkan. Namun meskipun kelima elemen tersebut terkumpul, namun belum lengkap, dan atribut air yang dominan, termasuk kekuatan spiritual yang dikumpulkan dan diserap adalah atribut air, membuat orang merasa bahwa ini adalah senjata ajaib dari atribut air. Setelah dengan hati-hati memasukkan cabang-cabang kayu ilahi penglai ini ke ruang terbuka di Taman Obat, Yang Chen mulai mengendalikan kekuatan spiritual dari Taman Obat, dengan gila-gilaan melembabkan dan mengkondisikan cabang-cabang kayu ilahi penglai. Seperti yang diharapkan Yang Chen, hampir pada awalnya, kekuatan spiritual yang diserap oleh taman pengobatan yang bagus seperti mengalir ke lusinan cabang kayu ilahi penglai. Cabang-cabang kayu ilahi penglai bagaikan jurang maut yang menelan kekuatan spiritual. Tidak peduli berapa banyak kekuatan spiritual yang dimasukkan, itu diserap sepenuhnya dan bahkan tidak sedikit pun meluap. Dan sejak awal masukkan kekuatan spiritual Yang Chen, itu tidak lagi di bawah kendali Yang Chen. Seolah-olah kekuatan spiritual yang diserap di taman pengobatan botol murni telah sepenuhnya dikendalikan oleh kayu ilahi penglai, diserap secara gila-gilaan tanpa gangguan. Selama masih ada noda air biru pada botol murni, hal itu dapat menyuplai kekuatan spiritual seluruh kebun obat selama beberapa tahun. Tetapi pada saat ini, kabel kekuatan spiritual biru yang awalnya lambat seperti spons yang menyerap air, dan mulai berjatuhan dengan liar. Hanya lusinan kayu ilahi penglai, yang hanya memberi nutrisi dan mengkondisikan vitalitas kayu ilahi penglai, dikonsumsi begitu cepat, sedemikian rupa sehingga mengejutkan. Yang Chen tidak pelit mengeluarkan batu roh terbaik yang baru saja dia dapatkan. Selama dia melihat situasi kekuatan spiritual yang tidak mencukupi, dia akan segera menggunakan batu roh terbaik ini sebagai pelengkap. Dibandingkan dengan penglai Divine Wood dan Pure Bottle Medicine Garden, batu roh ini merupakan kekuatan spiritual yang sepenuhnya dapat dibuang dan tidak layak untuk disia-siakan sama sekali. Untungnya, situasi seperti itu tidak terjadi. Ketika kekuatan spiritual botol murni dikonsumsi 3/4-nya, ketika Yang Chen sedang menunggu untuk menyerap lebih banyak dan melampaui garis peringatan, Yang Chen akan menggunakan batu roh terbaik ini, penyerapan kekuatan spiritual dari kayu ilahi penglai dengan cepat melambat turun. Melihat adegan ini, Yang Chen sangat gembira. Sosoknya melintas dan langsung menuju ke taman obat. Apa yang dilihatnya adalah adegan yang membuat Yang Chen hampir tertawa senang. Lusinan cabang kayu ilahi penglai yang ditancapkan ke tanah semuanya menumbuhkan daun-daun hijau yang lembut. Tak perlu dikatakan lagi, pasti ada akar di bawah, berakar kuat di tanah. Cabang-cabangnya yang semula hanya setebal pergelangan tangan, ternyata juga jauh lebih tebal, hampir setebal betis seseorang. Yang paling penting adalah penglai Divine Woods ini bukan lagi cabang, melainkan batang. Cabang-cabangnya, yang panjangnya hampir 4 kaki, juga tumbuh lebih tinggi dan menjadi 10 kaki. Cabang-cabangnya benar-benar lurus, dan daun-daun yang lembut terkonsentrasi di bagian atas, dan cabang yang lembut terentang. Lusinan hutan ilahi penglai ini, semuanya bertahan dan tumbuh menjadi hutan kecil kayu ilahi penglai. Itu layak menjadi benda dewa atribut kayu. Itu baru saja mengalami perubahan ini, dan kebun obat mulai dipenuhi dengan aura Feswood yang kuat. Aura makanan Yang Chen sebelumnya berupa biji delima guntur benar-benar dapat diabaikan sebelum aura kayu pertama ini. Aura kayu pertama semakin kuat, dan pada akhirnya, bahkan seluruh kebun obat telah mengalami perubahan yang luar biasa. Di tengah suara gemuruh, seluruh kebun obat tampak terbalik, dan mulai bergetar hebat. Episode 173. Semua tanaman herbal yang memiliki atribut kayu di kebun obat, apakah itu atribut kayu pertama atau atribut kayu kedua, hampir pada saat yang sama, tampaknya dikatalisasi dan tumbuh dengan liar. Dalam waktu singkat, itu hampir lebih padat daripada yang tumbuh di kebun obat selama 100 tahun. Ruang taman obat, dalam guncangan hebat ini, tampaknya perlahan namun cepat dan teratur meluas. Awalnya, luasnya hanya sekitar 100 hektar, tetapi dalam waktu sesingkat itu, luasnya langsung diperluas lebih dari 2 kali lipat. Di sekitar ladang obat-obatan itu, terdapat ruang kosong yang tak terhitung jumlahnya, dan aliran kecil terlihat samar-samar, tidak diketahui dari mana asalnya, berkumpul di tengah ladang obat, dan kemudian mengalir ke ujung yang lain. Air itu berasal dan mengalirnya tidak diketahui dari mana, tetapi sudah menjadi air mengalir. Perubahan seperti itu membuat Yang Chen tidak terduga. Meskipun dia tahu bahwa kebun obat adalah kebun obat yang belum selesai, dan dapat ditingkatkan setelah pemurnian lebih lanjut, dia tidak menyangka bahwa menanam sepotong kayu ilahi penglai akan mencapai efek seperti itu. Ini benar-benar kejutan yang tidak terduga. Atribut Feswood ternyata sangat kuat. Pohon-pohon tinggi yang awalnya memberi makan buah delima guntur langsung diabaikan oleh Yang Chen, dan buah delima guntur ditempatkan di sisi kayu ilahi penglai. Dengan nutrisi dari kayu pertama dari kayu ilahi penglai, dia percaya bahwa efeknya bisa beberapa kali lebih baik. Yang lebih mengejutkan Yang Chen adalah bahwa dalam perubahan kebun obat tadi, hampir semua obat telah meningkat 100 tahun. Mengesampingkan beberapa tanaman obat berusia ribuan tahun yang ada di kebun obat sebelumnya, hanya beberapa tanaman obat biasa yang kurang berharga yang dikumpulkan Yang Chen di pasar beberapa tahun yang lalu telah langsung berusia 100 tahun, yaitu sungguh mengejutkan. Namun, perubahan tersebut bukannya tanpa konsekuensi.
Botol murni asli yang menyerap kekuatan spiritual penuh setidaknya dapat mempertahankan kekuatan spiritual taman obat setidaknya selama 500 tahun, tetapi setelah penyerapan kayu ilahi penglai dan perubahan taman obat, setidaknya 80% dari kekuatan spiritual telah hilang. Tidak mudah untuk menemukan tempat seperti urat spiritual dari Immortal Falling Abyss di mana kekuatan spiritual dapat diserap sebanyak mungkin. Namun meski begitu, Yang Chen masih sangat senang. Jika kekuatan spiritual tidak mencukupi, menggunakan batu roh berkualitas tinggi bukanlah masalah besar, tetapi dapat membuat taman obat lebih sempurna. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa dicari. Nampaknya ke depannya perlu ditemukan beberapa benda ketuhanan dengan berbagai atribut untuk melengkapi taman obat, agar taman obat bisa menjadi lebih sempurna. Singkatnya, kunjungannya yang tiba-tiba ke tempat Dewa Gunung yang lama adalah sumber terbesar dari kejutan-kejutan menyenangkan ini. Setelah Yang Chen menyelesaikan semua ini, dia segera mengingat semua berita yang dia dapatkan di tahap pemenggalan abadi dalam pikirannya lagi. Setelah memastikan bahwa dia tidak melupakan apapun, dia menantikannya dengan penuh semangat. Setelah dia mengunjungi semua ini, dia tidak tahu berapa banyak kejutan yang akan dia dapatkan. Episode kecil di jalan membuat Yang Chen merasa jauh lebih baik, dan depresi karena dibunuh berkurang banyak. Kecepatan kembali ke istana yang murni juga tampak jauh lebih cepat. 3 hari kemudian, Yang Chen tiba di kaki Gunung Making. Dalam waktu kurang dari setengah hari, Yang Chen kembali ke Villa 9 Bumi. Murid dari Nine Mountain Manor bukan lagi Chu Heng, dan digantikan oleh. Itu adalah Gunung 99 Gunung. 9 Bumi, itu. Ketika dia melihat Yang Chen, dia mengucapkan selamat kepadanya dengan beberapa kata, dengan ekspresi kekaguman. Bahkan ketika Yang Chen mengusulkan untuk membawa pelayannya ke istana Chunyang, dia dengan murah hati mengangguk. Ngomong-ngomong, perjalanan Yang Chen ke Nine Earth Mountain Manor juga untuk membawa keempat pelayannya. Di antara keempatnya, Senda telah berkultivasi dari lapisan keempat pemurnian Qi ke lapisan ketujuh dalam 7 tahun Yang Chen tidak ada di sini. Rata-rata, dibutuhkan waktu lebih dari 2 tahun untuk maju satu lapisan. Bisa dibilang bakatnya tidak terlalu buruk, namun karena ajaran sebelumnya, ia banyak membuang waktu bahkan berakhir sebagai pelayan. Helian, Yuan Ting, dan Gu Kun sedikit lebih lemah, tetapi mereka telah mencapai lapisan ke-6 pemurnian Qi, terutama Helian. Berdasarkan ajaran Yang Chen sebelumnya, teknik pengendalian apinya telah mencapai kesempurnaan. Meski masih belum sebagus Yang Chen di masa lalu, namun masih cukup bagus. Selain itu, dia sudah sangat ahli dalam memurnikan Qi Nourishing Pills dan mencoba menyempurnakan Qi Seeking Pills dan Foundation Building Pills. Keempat pelayan ini, Yang Chen sudah terbiasa menggunakannya. Karena mereka berempat dipukuli oleh Yang Chen, mereka tidak lagi memiliki kesetiaan dan melayaninya dengan sepenuh hati. Para murid sekte dalam juga diizinkan memiliki pelayan mereka sendiri, jadi Yang Chen secara alami masih suka menggunakan orang-orang tua ini. Di kedalaman Gunung Making, terdapat kompleks istana besar yang dikelilingi oleh ribuan halaman kecil yang tersebar. Disinilah istana Chunyang yang sebenarnya berada, dan itu juga merupakan tempat di mana semua murid sekte dalam bisa masuk. Murid pelatihan di Villa Gunung Jiurang telah memberitahu istana Chunyang. Ketika Yang Chen membawa mereka berempat ke gerbang yang melambangkan sekte dalam istana Chunyang, hal pertama yang mereka lihat adalah 4 orang yang berdiri di bawah gerbang menunggu mereka. 3 pria dan 1 wanita, Du Qian, Sang Guan Feng, Wang Yuan, dan Gong Xunling. Salah satunya adalah murid sekte dalam pertama yang berteman dengan Yang Chen, dan 2 lainnya adalah manajer asli Yexiu Manor. Mereka semua berhasil dalam Foundation Building karena Yang Chen. Gong Xunling dan Yang Chen berinteraksi di Stairway Gathering. Mereka berempat memiliki senyuman di wajah mereka saat ini, menunggu kedatangan Yang Chen. Saudara muda Yang, selamat. Du Qian adalah orang pertama yang berbicara dan langsung memanggilnya adik laki-laki. Selama seseorang memasuki sekte dalam, dia akan secara ketat mengikuti aturan senioritas antara guru dan murid. Du Qian dan Yang Chen secara teoritis adalah murid dari generasi yang sama. Demikian pula, Sang Guan Feng, Wang Yuan, dan Gong Xunling juga telah memasuki sekte tersebut dalam 10 tahun terakhir, jadi mereka juga sesama murid. Dalam 10 tahun, sejak masuk ke Foundation Building, Junior Brother Yang, seorang jenius tidak lebih dari ini. Du Qian mengeluarkan sebuah kalimat, tapi segera melirik ke arah Gong Xunling yang tersenyum di sisi lain, dan buru-buru menambahkan, dalam 100 tahun terakhir, hanya Junior Brother Yang dan Junior Sister Gong Sun yang keduanya mencapai Foundation Building dalam waktu 10 tahun. Istana Chunyang kami berharap untuk makmur. Kakak senior, kamu menyanjungku. Yang Chen sangat sopan dan memberi hormat pada keempat orang itu. Bukan untuk hal lain, tapi agar mereka berada di sini untuk menyambutnya ke dalam sekte. Nama kakak muda telah tersebar ke seluruh sekte besar, tidak ada yang menyanjung. Du Qian tertawa dan langsung menepuk bahu Yang Chen, dan berkata dengan tidak sopan, di masa depan, jika saya membutuhkan pil obat, saya akan meminta bantuan Anda. Anda tidak bisa menolak. Ketika Yang Chen mendengar ini, dia langsung tahu mengapa Du Qian mengatakan ini. Tampaknya berita bahwa dia telah berpartisipasi dalam pemurnian pil perebutan surga oleh Wu Xiong telah menyebar dalam beberapa bulan terakhir, jika tidak, Du Qian tidak akan pernah mengatakan ini. Sebelum kata-kata Du Qian terdengar, suara Gong Xunling sudah terdengar tidak sopan, saudara muda Yang, kamu tidak menungguku di jurang jatuh abadi. Di masa depan, Anda harus meminum semua pil obat saya. Petik 2. Episode 174.
Tidak masalah, kakak senior, Yang Chen menjawab sambil tersenyum lalu menangkupkan tangannya ke arah Gong Sunling. Selamat, kakak senior. Petik 2. Gong Sunling mencapai yayasan pendirian beberapa tahun lebih awal dari Yang Chen. Pada tahun kedua setelah Yang Chen memasuki Immortal Fallen Abyss, dia telah mencapai yayasan pendirian. Dia juga dianggap memiliki landasan yang kuat dalam tahap pemurnian Qi. Pada saat pengumpulan tangga surgawi, Gong Sunling masih berada pada tingkat lapisan ke-6 dari tahap pemurnian Qi, tetapi setelah pengumpulan tangga surgawi, dalam waktu singkat 2 tahun, dia berhasil menembus semua tangga surgawi, jalan dan memasuki tahap pondasi. Ini awalnya adalah jalur kultivasi Gong Sunling dari kehidupan Yang Chen sebelumnya. Pada saat ini, itu bertepatan dengan ingatan Yang Chen. Namun, Yang Chen tahu bahwa semua tragedi di masa depan tidak akan terjadi. Dengan adanya Yang Chen, dia tidak akan pernah membiarkan hal itu terjadi di masa lalu. Awalnya, Yang Chen berkata bahwa dia akan menunggu Gong Sunling di Immortal Fallen Abyss, tapi sekarang dia keluar 3 tahun lebih cepat dari jadwal. Gong Sunling secara alami mendapatkan pil yang dia butuhkan. Sang Guan Feng telah berada di sekte dalam selama 10 tahun. Wang Yuan juga memasuki sekte dalam bersamaan dengan Gong Sunling. Untuk saat ini masih dalam tahap awal pondasi dan masih dalam tahap peletakan pondasi. Setelah tahap ini, mereka juga akan keluar untuk mengalaminya. Keduanya sangat senang bisa menunggu Yang Chen ketika Yang Chen memasuki sekte tersebut. Banyak hal yang tidak perlu diungkapkan dengan jelas, selama semua orang mengetahuinya di dalam hati. Kini, mereka berempat murni karena persahabatan atau persaudaraan. Alasan mengapa Yang Chen ingin kembali ke Istana Chunyang setelah kelahirannya kembali bukan hanya karena gurunya, tetapi juga karena sesama murid ini. Meski masih ada beberapa rekan murid yang belum dia temui, dia yakin akan ada banyak sekali peluang di masa depan. Mereka berempat memimpin Yang Chen dan keempat pelayannya langsung ke gerbang dan berjalan menuju aula di Istana Chunyang. Aula itu bukanlah yang paling megah, tapi tepat di seberang gerbang. Tampaknya sangat bermartabat. Di atas gerbang tergantung papan horizontal, dan di atasnya tertulis tulisan, Cheng En Hall, dengan kaligrafi flamboyan. Yang Chen tahu bahwa aula Cheng En ini adalah tempat Istana Chunyang menerima murid sebagai gurunya. Sangat normal baginya untuk datang ke sini begitu dia tiba. Melihat aula Cheng En dari jauh, jantung Yang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak berdetak lebih cepat. Berpikir bahwa tuannya harus menunggunya di aula Cheng En, Yang Chen tiba-tiba merasa rindu kampung halaman. Sebelum tiba di aula Cheng En, Yang Chen melihat 2 orang kenalannya duduk di samping dan sepertinya sedang menunggunya. Di antara 2 orang yang duduk bersama, satu adalah Su Chentao, kepala balai pengobatan, dan yang lainnya adalah Su Chengxin, kepala balai urusan luar negeri Istana Chunyang. Kedua master panggung Jidan tersenyum dan melihat ke arah mana Yang Chen masuk. Keduanya adalah master panggung Jidan, dan secara nominal, mereka sekarang adalah paman bela diri Yang Chen, jadi wajar saja, mereka tidak akan pergi ke gerbang untuk menyambutnya. Namun, bisa menunggu Yang Chen di gerbang gunung sudah membuat Yang Chen mendapat banyak perhatian. Duqian dan yang lainnya buru-buru membungkuk tanpa berpikir dan memanggilnya paman bela diri. Yang Chen melakukan hal yang sama. Adapun 4 pelayan di belakang Yang Chen, mereka semua memanggilnya paman bela diri. Meskipun mereka adalah pelayan, mereka juga adalah murid Istana Chunyang. Anak baik, aku tidak bertemu denganmu selama beberapa tahun, dan kamu telah melakukan hal sebesar itu. Su Chentao dan Yang Chen relatif akrab satu sama lain. Setelah mereka selesai membungkuk, dia berdiri dan langsung mengangkat Yang Chen dari tanah. Dia tertawa, menepuk bahu Yang Chen berulang kali, dan memujinya dengan keras. Paman bela diri, kamu menyanjungku. Yang Chen hanya bisa tersenyum dan berkata dengan hati-hati. Ada apa? Bahkan aku hanya pernah mendengar tentang pil perebutan surga. Aku bahkan tidak berani memikirkannya, tapi kamu langsung menyempurnakannya. Haha, di masa depan, mari kita lihat siapa yang berani mengatakan bahwa tidak ada alkemis di Istana Chunyang. Senyuman di wajah Su Chentao tidak pernah berhenti. Dia menepuk bahu Yang Chen dengan satu tangan dan hampir tidak berhenti. Dalam beberapa bulan terakhir ini, saya tidak tahu berapa banyak orang yang datang ke Istana Chunyang untuk meminta nasihat. Hahaha, Anda telah memberikan kontribusi besar untuk Istana Chunyang. Tampaknya reputasi Istana Chunyang telah meningkat pesat dalam beberapa bulan terakhir. Jika tidak, wajah penatua Su Chengxin tidak akan terlalu merah dan bersinar. Akibat dari banyaknya orang yang datang untuk meminta nasihat adalah status Su Chengxin, kepala balai luar negeri, telah meningkat. Dia lebih bangga dari sebelumnya, menunjukkan bahwa dia juga sangat puas dengan Yang Chen. Karena kamu, jumlah murid gunung luar yang datang ke Istana Chunyang untuk magang telah meningkat secara langsung lebih dari 10 kali lipat tahun ini. Bahkan Villa Yexiu hampir tidak mampu menampung mereka. Senyuman Su Chengxin tidak kalah dengan senyum Su Chentao, dan matanya hampir menyipit. Dalam hal ini, Anda telah memberikan kontribusi yang besar. Saya telah melapor kepada kepala istana, dan Anda akan diberi imbalan sesuai dengan kontribusi Anda. Keponakan bela diri, kamu hanya beruntung. Su Chentao bisa berkata begitu, Su Chengxin bisa berkata begitu, tapi Yang Chen tidak bisa menerima pujian itu tanpa ragu, jadi dia hanya mengatakannya dengan rendah hati. Beruntung. Su Chentao terkejut, lalu langsung tertawa terbahak-bahak. Tentu saja kamu beruntung. Kalau tidak, mengapa Penatua Wu tidak mencariku tetapi kamu? Mengapa Anda tidak pergi ke Immortal Falling Abyss nanti atau lebih awal?
Anda pergi ketika Penatua Wu hendak menyempurnakan pil perebutan surga, dan Anda kebetulan dipilih oleh Penatua Wu. Ini adalah kesempatan Anda, dan orang lain tidak dapat merebutnya meskipun mereka menginginkannya. Petik 2. Kata-kata Zhu Chentao selalu lugas, dan Yang Chen hanya mendengarkan sambil tersenyum, tetapi tidak banyak bicara. Zhu Chentao tertawa sebentar, menoleh untuk melihat Aula Cheng En di sana, dan tiba-tiba menoleh untuk bertanya kepada Yang Chen dengan sangat serius, Yang Chen, jadilah murid magang orang tua ini akan membiarkanmu menjadi murid pribadi, bagaimana dengan itu? Harus dikatakan bahwa keberhasilan Yang Chen dalam menyempurnakan pil perebutan surga membuat Zhu Chentao ingin menerimanya sebagai murid. Namun, terakhir kali di Villa Gunung Sembilan Bumi, dia pernah menyebutkannya kepada Yang Chen, dan Yang Chen menolaknya karena melanggar aturan. Zhu Chentao sepertinya memahami sesuatu, tetapi dia masih ingin memperjuangkannya lagi. Tidak ada cara lain, seorang jenius alkimia yang bisa menyempurnakan pil perebutan surga ketika dia baru saja mencapai tahap pendirian yayasan sungguh patut ditiru. Terima kasih, Paman Guru, atas kebaikan Anda. Yang Chen masih tidak berubah pikiran. Sungguh lucu, ketika Taisang Laojun mengatakan ingin menerima Yang Chen sebagai murid terakhirnya, Yang Chen tidak setuju. Bagaimana dia bisa berubah pikiran setelah kata-kata Zhu Chentao, Paman Guru, bahkan setelah saya magang, saya akan tetap menjadi murid Istana Cunyang, dan saya akan tetap datang kepada Anda dari waktu ke waktu untuk meminta nasihat. Tampaknya dia tidak menjawab kata-kata Zhu Chentao, tetapi semua orang mengerti bahwa ini adalah penolakan bijaksana Yang Chen. Zhu Chentao menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Dia melihat ke Aula Cheng En lagi, dan dengan lembut menepuk bahu Yang Chen, pergi. Di bawah tatapan semua orang, Yang Chen berjalan menuju Aula Cheng En. Jalan ini secara mengejutkan bermartabat, dan bahkan Yang Chen merasa dia akan gemetar karena kegembiraan. Tuannya sedang menunggunya di dalam. Ketika memikirkan hal ini, Yang Chen memiliki semacam keinginan, tetapi juga kegelisahan, karena takut yang muncul bukanlah tuannya. Selangkah demi selangkah, dia berjalan ke pintu Aula Cheng En. Melihat ke dalam dari luar, saat itu gelap, dan Yang Chen tidak akan menggunakan rasa ilahi untuk menjelajah. Berdiri di depan pintu, napas Yang Chen menjadi cepat, dan dia bisa mendengar suara jantungnya berdebar kencang di telinganya. Langkah kakinya baru saja berhenti beberapa saat ketika dia mendengar suara familiar dari dalam, untuk apa kamu masih berdiri di sana, masuk. Hanya mendengar suara yang menghantui mimpinya, mata Yang Chen tidak bisa membantu tetapi memerah, tetapi hatinya sangat bahagia hingga hampir meledak. Episode 175. Apa yang masih kamu lakukan, masuk. Dalam kehidupan sebelumnya, ketika Yang Chen berada di depan pintu Aula Cheng En, karena kegembiraannya, dia juga berhenti di depan pintu dan mendengar perintah ini. Pada saat dia mendengar ini, Yang Chen bahkan tidak tahu apakah dia berada di kehidupan sebelumnya atau kehidupan ini. Ya, menahan kegembiraannya, Yang Chen mengangkat kakinya melewati ambang pintu yang tinggi dan memasuki Aula Cheng En. Matanya dengan cepat beradaptasi dengan kegelapan di aula, dan dia juga melihat pemilik suara itu. Wajah cantik, sosok tinggi, wajah dan suara yang familiar, dengan ekspresi apresiasi dan harapan di matanya, menatapnya dengan senyuman manis. Adegan ini, Yang Chen telah menantikannya selama 10 tahun setelah kelahirannya kembali. Yang Chen, kamu memiliki atribut api dari 5 elemen, yang tepat untuk Fierce Yang Hallku. Suara Gao Yue yang jelas dan familiar terdengar di telinga Yang Chen, hanya saja saya sangat penasaran, mengapa Anda tidak menjadi murid Hall Master Su? Dengan kualifikasi yang Anda miliki, bukan tidak mungkin untuk menjadi seorang alkemis senior. Petik 2. Murid yang memasuki Fierce Yang Hall tidak menghalangi muridku untuk menjadi seorang alkemis. Yang Chen menahan kegembiraannya, kemauannya yang kuat menekan bibirnya yang akan bergetar, dan dia mencoba mengatakan ini dengan nada datar. Namun, setelah mengatakannya, dia masih sedikit sesak napas. Meskipun kualifikasimu biasa-biasa saja, namun pemahamanmu sangat tinggi. Dengan keajaiban mencapai puncak tangga surga, bukan tidak mungkin bagimu untuk menjadi murid Master Aula. Mengapa kamu harus memujaku sebagai seorang master? Keraguan Gao Yue tidak terselesaikan dengan kalimat dari Yang Chen, tapi dia bertanya lebih banyak. Saat ini, Gao Yue belum menjadi Hall Master di Fierce Yang Hall, dan dalam hal peringkat kekuatan, dia bisa dianggap sebagai Master Panggung Jidan terburuk di Fierce Yang Hall. Lagi pula, Gao Yue baru saja memadatkan dannya kurang dari 5 tahun. Dalam 5 tahun ini, dia hanya membiarkan dia mengkonsolidasikan wilayahnya saat ini. Mustahil untuk bersaing dengan para Master Panggung veteran Jidan itu. Yang membingungkan Gao Yue juga ada di sini. Salah satu hadiah yang diberikan oleh kepala istana Cunyang kepada Yang Chen karena telah menaiki tangga surgawi adalah dia dapat memilih siapa saja yang memenuhi syarat untuk menjadi guru Yang Chen. Yang Chen memilih untuk memujanya sebagai gurunya sesuai dengan hadiah ini. Hal ini tidak hanya mengejutkan Gao Yue, tetapi juga banyak orang di istana Cunyang. Mungkinkah mengakui seorang guru yang kuat tidak lebih baik daripada mengakui seorang Grandmaster Panggung Jindan yang baru saja memiliki kualifikasi untuk menerima murid? Intuisi murid memberitahuku bahwa kamu adalah orang yang paling cocok untuk menjadi guru murid. Mengenai masalah ini, Yang Chen tidak mungkin menceritakan semuanya. Dia hanya bisa menggunakan alasan yang lemah untuk mengatasi keraguan Gao Yue. Sebelumnya, intuisi murid tidak pernah salah. Tangga surgawi seperti ini, dan pemurnian pil perebutan surga di saat-saat terakhir juga seperti ini. Alasan ini mungkin tidak terlalu meyakinkan,
namun dengan penjelasan terakhir Yang Chen, sulit untuk tidak mempercayainya. Yang Chen telah membuktikan betapa benarnya, intuisinya, dengan fakta-fakta yang kuat. Sekalipun orang lain ingin membantahnya, tidak ada contoh yang lebih kuat untuk membantahnya. Gao Yue menatap Yang Chen dengan hati-hati untuk beberapa saat. Dia bahkan bisa merasakan gemetarnya penindasan paksa Yang Chen. Namun, Gao Yue tidak menganggap itu aneh. Dia telah melihat beberapa murid di tahap dasar sebelumnya, dan hampir semua orang akan menunjukkan ketakutan alami dari master tahap Jidan. Terutama di bawah tatapannya, tidak dapat dihindari bahwa dia akan gemetar. Mungkin, Gao Yue segera meninggalkan keraguannya. Dia hanya memiliki kualifikasi untuk menerima murid. Gao Yue sangat berhati-hati dengan murid pertamanya, tapi sekarang sepertinya dia juga sangat puas. Murid ini juga seorang jenius dan populer. Di Istana Cunyang dan bahkan di seluruh dunia kultivator, dia adalah seorang pria terkenal. Saya Gao Yue dari Fierce Yang Hall. Jika Anda memuja saya, Anda akan menjadi murid Fierce Yang Hall saya. Gao Yue akhirnya menunjukkan senyuman di wajahnya. Sepertinya dia sangat senang menerima murid pertamanya. Kamu adalah murid pertamaku, murid pertamaku. Mendengar ini, Yang Chen tidak dapat menahannya lagi. Dia segera membungkuk dan melakukan kowtow dengan berat. Dengan suara tercekat, dia berkata dengan keras, murid Yang Chen, salam guru. Pada saat dahinya menyentuh tanah, air mata Yang Chen tidak bisa berhenti keluar. Setelah ribuan tahun merindukannya, hari ini dia akhirnya berdiri di hadapan tuannya lagi dan mendengar suara merdu dari tuannya. Tiba-tiba, Yang Chen merasa bahwa penderitaan yang dideritanya di Istana Surgawi pada kehidupan sebelumnya bukanlah apa-apa. Jika itu bisa ditukar dengan tuannya yang berdiri di depannya, Yang Chen lebih suka menanggung 10.000 tahun kesakitan lagi. Dalam kehidupan sebelumnya, dia magang 20 tahun kemudian. Saat itu, Gao Yue sudah memiliki kekuatan tahap tengah Jidan, tidak seperti sekarang, dia baru saja mengkonsolidasikan ranah tahap Jidan. Bukan giliran Yang Chen menjadi murid pertama, namun dalam kehidupan ini, Yang Chen menjadi murid pertama Gao Yue. Dibandingkan dengan ketenangan Gao Yue sebelumnya, Gao Yue yang baru saja mencapai tahap Jidan sepertinya memiliki rasa kebaruan dalam menerima murid, seperti seorang gadis yang belum dewasa, sederhana dan cantik. Penampilan Yang Chen yang menangis di tanah tidak menyembunyikan kesadaran spiritual Gao Yue. Sebaliknya, Gao Yue sangat tidak menyetujui penampilan Yang Chen. Bukankah itu hanya magang? Apakah itu perlu? Bagaimanapun, dia adalah murid pertamanya. Bagaimana dia bisa menangis seperti seorang wanita? Kepatutan macam apa itu? Datang dan sembahlah guru leluhur. Gao Yue mengingatkan Yang Chen dengan ketidakpuasan. Magang kepada seorang master, tentu saja dia harus memuja master leluhur. Ini adalah pertama kalinya Gao Yue mengalaminya, dan rasanya sangat segar. Ya Tuan, Yang Chen buru-buru mengendalikan emosinya dan dengan hormat mempersembahkan dupa dan bersujud kepada guru leluhur Istana Cunyang, dan sekali lagi mengunjungi Gao Yue. Setelah menyajikan teh, dia akhirnya menjadi murid Gao Yue. Untuk upacara pemagangan pertama, Gao Yue sebenarnya sedikit gugup. Bahkan Zhu Chentao ingin menonton upacara tersebut, tetapi dihentikan oleh Gao Yue. Di Aula Cheng En, hanya master dan muridnya yang ada di sana. Di masa depan, tingkatkan kultivasimu. Duduk di atas angin, melihat Yang Chen yang penuh hormat, Gao Yue sepertinya menemukan sedikit perasaan tuan. Dia berpura-pura menjadi tua dan mulai menegur, kami, tuan dan murid, akan menjadikan cabang kami yang terkuat di Fierce Yang Hall. Gao Yue pasti telah melihat banyak kompetisi dalam sekte tersebut, dan ada semangat pantang menyerah dalam dirinya. Dia memerintahkan Yang Chen, yang juga merupakan tujuannya sendiri. Ya, Tuan, selama kamu menginginkannya. Yang Chen berjanji dengan keras lagi. Dia tidak tahu berapa kali dia mengulanginya di dalam hatinya, tetapi dia tidak mengatakannya dengan lantang, Guru, saya tidak hanya akan menjadikan cabang kami yang terkuat di Fierce Yang Hall, tetapi juga membiarkan Anda naik ke posisi Master Aula Fierce Yang. Di masa depan, kamu juga akan duduk di singgasana Master Istana Cunyang. Cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte ini terus berkembang pesat.